Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa musholin ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Siang hari yang sangat terik sekali, terang benderang gini, tanggal 25 Januari 2024. Tetapi apakah seterang dengan nasibnya rakyat Indonesia? Kita akan mencoba mendiskusikan masa depan Indonesia dengan berbagai dinamika politik yang berkembang, road to kontestasi politik Februari 2024 bersama akademisi, bersama orang yang concern terhadap persoalan-persoalan politik. Beliau adalah Dr. Muhammad Uhaib As'ad yang sekarang ini berada di Malaysia. Di Malaysia sedang ada kegiatan, tapi tidak mengurungkan untuk tidak menciutkan kesempatan untuk terus memberikan perspektif bersama kita di tengah informasi yang saya kira ini sangat eh, sangat diharapkan betul seperti apa arah kejelasan standing positioning Presiden Joko Widodo terkait dengan kontestasi politik yang diharapkan bisa menghasilkan datangnya atau hadirnya rejim baru dengan semangat berbagai pembenahan yang ada di negeri kita yang tercinta ini yang gemah ripah loh jinawi. Baik, langsung aja kita sapa Dr. Muhammad Uhaib As'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Muhammad Uhaib As'ad. Audionya, dokter. Audionya, dokter. Oke, Ya, ya, gimana? Dokter sekarang lagi perjalanan, tapi tidak anu ya, tidak apa, tidak membatasi untuk menyampaikan perspektif ya. ya, siap. Ya, dokter, sebagaimana yang kita ketahui, dokter, terdapat informasi yang sekarang ini santer ya dilihat oleh publik dan dicermati oleh publik seberapa independensi Presiden Joko Widodo ini di dalam rangka untuk merealisasikan kontestasi politik yang fair, yang jujur, tidak tidak berpihak dan benar-benar bisa merealisasikan perubahan yang diharapkan nanti merealisasikan pembenahan yang ada di negeri kita terkait dengan kebolehan presiden untuk berkampanye. Nah, di tengah kondisi di mana kita juga sudah tahu sinyalemen beberapa waktu yang lalu tentang Presiden Joko Widodo juga secara terang-terangan menyampaikan perihal cawe-cawenya di dalam kontestasi politik yang cawe-cawe ini pengertiannya sebetulnya harusnya dibawa kepada kerangka kerangka yang fair, yang jujur, benar jujur untuk merealisasikan dan mendorong kontestasi politik yang bisa diterima oleh masyarakat lepas dari potensi kecurangan-kecurangan sebagaimana catatan kontestasi politik yang ada sebelumnya. Dan ironisnya saya lihat, ini ironis ya, ternyata ini merupakan bagian dari substansi aturan yang dimuat ketentuannya di dalam KPU ya, peraturan Komisi Pemilihan Umum. Bisakah diberikan pencerahan, dokter, terkait dengan persoalan ini, baik secara idealitas maupun secara irrealitas? Dokter Muhammad Uheb, silakan diberikan pencerahannya, dokter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. channel yang selalu menampilkan tema isu aktual mengenai persoalan bangsa dan negara. Kita sekarang sedang berada dalam situasi turbulensi politik, goncangan politik karena ulah perilaku para elit politik dan partai politik. Oke, hari ini saya sedang berada di kota Kuala Lumpur. Jadi saya mohon maaf kalau tiba-tiba sinyal kurang karena kami dalam perjalanan di atas bis. Tapi saya tidak mengurangi semangat untuk berbagi ilmu dan informasi. Karena ini menjadi komitmen kita bersama sebagai akademisi, sebagai anak bangsa, bagaimana melihat situasi politik negeri ini yang semakin jungkir balik, semakin tidak jelas kemana arah biduk perjalanan demokrasi yang diarahkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Tema ini sangat menarik, Cak Selamat, Jokowi dan cawe-cawe politik. Ya,
banyak media yang sudah memuat, media asing yang menjelaskan bahwa Indonesia sedang mengalami defisit demokrasi. Indonesia sedang mengalami backsliding demokrasi. Salah satu faktornya adalah karena Jokowi terlalu jauh ikut intervensi di dalam kontestasi elektoral. Jokowi sudah terlalu jauh mendesain politik cawe-cawe demi sebuah kontestasi dan sebuah presiden boneka yang didesain oleh Jokowi. Nah, pertanyaannya adalah, bisakah Pilpres ini tanpa Jokowi? Itu pertanyaan publik. Karena Jokowi ini sudah menjadi sumber persoalan di negeri ini. Jokowi sudah menjadi mafia politik. Jokowi sudah menanam kejahatan politik di negeri ini. Seharusnya Jokowi tampil sebagai seorang negarawan. Sebagai seorang negarawan yang memikirkan bangsa dan negara. Tetapi Jokowi tidak lebih sebagai seorang preman politik dan kriminal politik. Oleh karena itu jangan salahkan rakyat. Kalau saat ini muncul gerakan people power ingin melengsarkan Presiden Jokowi, bahasa kampungnya itu mengusir Jokowi dari istana negara. Karena bagi saya tidak lagi memiliki kompetensi atau moral politik atau patsun politik seorang presiden yang seharusnya Jokowi tampil sebagai posisi presiden dan netral. Tetapi Jokowi itu sudah tampil menjadi seorang kriminal politik yang mendistorsikan dimensi moralitas politik dan demokrasi di negeri ini. Ini persoalan serius. Dalam 1-2 hari ini Jokowi membuat blunder pernyataan lagi bahwa tidak apa-apa ikut cawe-cawe. Ini jadi rakyat Indonesia ini dianggap bodoh semua gitu ya. Jadi udahlah Pak Jokowi Anda mundur saja atau dimaksudkan oleh rakyat karena Pak Jokowi tidak lagi memiliki kredibilitas, tidak memiliki lagi kompetensi. Jangan sampai rakyat mengalami the flaring up of social anger, mengalami crackdown atau kemarahan sosial. Ini yang menjadi penting bagi kita, bagi anak bangsa. Jangan sampai menjadi kemarahan kolektif ya. Political violence ini yang akan terjadi bila mana Jokowi tidak menghentikan atau jungkir balik dalam politik cawe-cawe. Pak Cak Selamat, situasi ini mengingatkan kita 25 tahun yang lalu. Bagaimana Soeharto mengalami senjakala kekuasaan ditumbalkan oleh rakyatnya sendiri. Atau bahasa kerennya people power. Nah, situasi ini mengundang publik mengalami satu akumulasi kemarahan, kemuakan terhadap rejim ini. Akibat kelakuan Jokowi yang tidak memiliki patsun politik, tidak memiliki etika politik, dan tidak memiliki moralitas politik yang seharusnya itu menjadi hal penting di dalam mendrive sistem kekuasaan di negeri ini. Tetapi Jokowi sudah membawa bangsa ini mengalami kebangkrutan demokrasi, defisit demokrasi. Itu sebagaimana yang ditulis oleh semua media asing menyoroti tentang politik dinasti, politik famili Jokowi dengan menggunakan instrumen kekuasaan dan power resources, baik itu kekuatan politik dan ekonomi untuk melanggengkan the legacy of Jokowi's government, warisan pemerintahan Jokowi. Jadi Pak Selamat, hari ini rakyat Indonesia ini tidak lagi melihat sebuah atau satu sistem pemerintahan yang bersih, yang kompatibel, tapi kita berada pada political decay, pembusukan politik yang dilakukan oleh seorang presiden. Ditambah lagi para elit-elit partai politik itu semakin gila karena mendukung satu
wakil presiden yang tidak konstitusional sebagai anak haram dari sebuah konstitusi yang dipelintir oleh Pak Jokowi. Nah, ini yang harus kita diskusikan, Cak Selamat. Mudah-mudahan rakyat Indonesia lewat Zoom ini bisa memberikan pencerahan bahwa Indonesia dalam situasi tidak baik-baik saja. Indonesia sedang berada pada emergensi demokrasi. Demokrasi yang sudah berbahaya. Karena apa? Karena keterlibatan oknum-oknum aparat keamanan ASN dari istana sampai lurah RT itu sudah dimobilisasi untuk kemenangan paslon kedua. Dan ini sudah menjadi rahasia umum. Bagaimana Jokowi menggunakan power resources untuk memobilisasi para lurah, RT, kepala-kepala desa, ASN, tentara, polisi untuk mendukung politik cawe-cawe Jokowi untuk memenangkan paslon kedua. Jadi juga ditambah lagi parahnya lagi lembaga penyelenggara pemilu Bawaslu, KPU itu ikut main. Misalnya banyak kasus-kasus surat suara yang sudah tercoblos di luar negeri. Banyak indikasi-indikasi kecurangan dan KPU dan Bawaslu itu diam saja. Karena sudah berada pada lingkaran mafia politik, berada pada lingkaran kriminalitas politik. Ini yang akan dihadapi bangsa hari ini. Bangsa yang sedang sakit, bangsa yang sedang menderita akibat rejim predatoris, akibat rejim yang tidak lagi mencerminkan sebuah negara demokrasi. Tapi kita berada pada negara kleptokrasi dan negara duitokrasi. Itu yang saya bisa jelaskan untuk sementara, Cak Selamat. Dr. Muhammad Uhaib As'ad, seberapa jauh kalau Anda melihat pembolehan kampanye presiden yang itu sah, dianggap sah, bagaimana peraturan yang ada di dalam Komisi Pemilihan Umum, dan terkonfirmasi juga melalui diperkuat juga oleh legal opinion yang disampaikan oleh Pak Yusril Mahendra sebagai pakar hukum tata negara, di mana itu pernah terjadi juga pada konteks pemerintahan SBY melakukan kampanye dan Megawati yang kita tahu semuanya sosok dua ini adalah presiden sekaligus juga ketua partai politik, itu benar-benar menjadi indikator dari politik cawe-cawenya Joko Widodo. Dr. Muhammad Uhaib As'ad, seberapa jauh Anda melihatnya pembolehan kampanye oleh presiden ini menjadi satu indikator dari politik cawe-cawenya Presiden Joko Widodo? Dr. Muhammad Uhaib As'ad. Ya, politik cawe-cawe Joko Widodo, saya tidak lagi bicara soal normatif aturan. Karena Yusril Mahfud itu sama saja tahu tempe juga. Jadi pagi tempe, sore tahu. Ya kan saya sudah kritik itu si Mahfud itu di channel Cak Selamat ini. Ya, begini. Ketika Prabowo Subianto datang ke Banjarmasin beberapa hari yang lalu, di situ hadir Gubernur Kalimantan Selatan dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Seharusnya sebagai pejabat daerah itu harus netral. Tetapi tidak. Ya, bagaimana kita bicara netralitas politik? Sementara Jokowi aja tidak netral. Bahkan dia menjadi pemain. Seharusnya bisa menjadi wasit, tapi dia menjadi pemain. Seharusnya kan ada pengawas pemilu nih. Ada Bawaslu, ada KPU, ada Dewan Pengawas. Tetapi semuanya itu menjadi lumpuh, menjadi bebek lumpuh. Karena semua berada pada lingkaran predatoris, berada pada lingkaran mafia politik di negeri ini. Jadi percumalah Cak Selamat, kita bicara aturan sekarang ini. Di negeri ini nggak ada lagi aturan. Seperti mana dikatakan oleh Profesor Jeffrey Winters. Oke, Indonesia is one country, democracy country, but not law enforcement. Profesor Jeffrey Winters mengatakan, oke, Indonesia negara demokrasi. Tetapi tidak ada law enforcement, penegakan hukum di negeri ini. Jadi semua orang suka-suka.
Ya, kayak Jokowi ini ngelola Indonesia ini kayak ngelola rumah tangga dia. Jadi suka-suka dia. Mau berak di sana, mau berak di sini. Terserah dia. Karena Indonesia ini sudah dibuat kayak negara kerajaan oleh Jokowi. Ya, lihat aja bagaimana MK diamputasi. Karena di situ adalah adik ipar dia. Jadi Jokowi ini sudah merosak Indonesia ini sebagai negara demokrasi. Sudah menjadi negara kerajaan. Jokowi sudah memposisikan diri dalam tanda petik itu sebagai penguasa Raja Jawa. Dan ini fakta. Jadi, Cak Selamat, saya minta maaf, saya tidak bisa bicara soal normatif aturan hukum. Hari ini Indonesia tidak ada lagi hukum. Ya, tidak ada lagi aturan pemilu yang bisa menjadi referensi bagi penegakan hukum. Karena semua orang sekarang ini itu berlomba-lomba jadi mafia. Ya, bagaimana sekarang ini menjelang pilpres, pileg ini 2 minggu lagi. Semua orang gencar, ya, melakukan money politik, food buying, jual beli suara, borong suara. Itu para caleg-caleg yang memiliki modal besar. Celakanya, Cak Selamat, para mafia, pengusaha tambang itu memberikan supporting finansial bagi para caleg di semua partai. Kasus Kalimantan Selatan itu ada satu kekuasaan oligarki, local strongman, local bosism melakukan peternakan politik dengan menempatkan orang-orang tertentu di semua partai untuk caleg DPR pusat. Ini khususnya di Dapil 2 Kalimantan Selatan. Artinya, apa yang kita bisa harap dengan demokrasi yang kriminal seperti ini? Kita jangan berharap bermimpi melahirkan demokrasi substantif, demokrasi yang bermartabat sebagaimana yang diteorisasikan oleh Profesor William Case. Tidak ada demokrasi yang bermartabat di negeri ini. Yang adalah demokrasi tipu-tipu. Demokrasi, the past of democracy, the danger of democracy, the dark side of democracy, black market of democracy. Yang ada adalah pasar gelap demokrasi. Siapa yang punya modal, siapa yang punya finansial, bisa membeli suara, bisa memborong suara, bisa menginvestasikan uang-uang untuk para caleg karena dia memiliki kepentingan bisnis dan politik. Jadi, Cak Selamat, sekali lagi saya tidak bisa mengutip pendapatnya Mahfud, pendapatnya Yusril. Saya bukan seorang pakar hukum. Saya hanya seorang pakar ilmu kebijakan dan sosiologi politik. Oleh karena itu, saya kira di negeri ini sudah nggak ada aturan main. Yang ada aturan-aturan predatoris, aturan-aturan yang bisa melahirkan jual beli politik atau politik tukar tambah atau politik transaksional. Terima kasih, Cak Selamat. Dr. Muhammad Uheb, yang terakhir, Dokter. Apa dan bagaimana implikasi real politiknya kalau Presiden diperbolehkan kampanye yang merupakan bentuk indikasi kuat sebagaimana dugaan publik politik cawe-cawenya Presiden Joko Widodo? Apa dan bagaimana implikasi politiknya, Dr. Muhammad Uheb Asad? Ya, implikasi politiknya dari politik cawe-cawe Bapak Presiden Joko Widodo, bahwa Joko Widodo ini tidak memberikan pendidikan politik atau civic education, tidak memberikan sebuah literasi politik bagi rakyat, karena dia sendiri tidak memiliki fatsun politik. Artinya rakyat semakin terkonfirmasi bahwa Jokowi ini bukan seorang negarawan, tetapi adalah bagian daripada perbanditan politik yang dikendalikan para kepentingan oligarki. Jokowi ini sebetulnya berada pada sistem yang diciptakan oleh kekuatan oligarki, dan yang menciptakan oligarki itu adalah sistem yang diciptakan oleh Jokowi. Jokowi ini sebetulnya korban dari sebuah sistem yang dia ciptakan sendiri secara bersama-sama melalui partai pendukung dia. Jadi ini lingkaran setan, Cak Selamat. Implikasinya adalah Jokowi akan dicatat oleh sejarah bahwa Jokowi ini adalah sejarah presiden yang paling tidak memiliki kompetensi di negeri ini. Jokowi tidak memiliki fatsun politik, itu diucapkan oleh Profesor Arbi Sanet dan beberapa pengamat politik di Australia, bahwa Jokowi sudah mengangkangi
dimensi demokrasi. Demokrasi yang dibangun oleh anak bangsa dengan berdarah-darah selama 22 tahun dengan menumbangkan rejim Soeharto pada bulan Mei 1998. Saya kan sudah bilang dalam beberapa channel-channel yang kita diskusikan, saya secara pribadi saya tidak pernah mengenal nama Jokowi. Who the Jokowi? Siapa Jokowi itu? Jokowi tidak pernah tercatat dalam sejarah gerakan politik mahasiswa 98. Saya tinggal di Jogja. Saya tahu aktivis Jakarta, Solo, Jogja. Saya tidak pernah mengenal nama Joko Widodo. Tetapi Jokowi tampil menjadi seorang demokrat. Jokowi tidak memiliki saham sejarah dalam penegakan dan penumbangan rejim Orde Baru. Oleh karena itu jangan salahkan Jokowi. Bahkan Jokowi bisa menjadi wajar kalau Jokowi mempreteli demokrasi seperti ini. Karena Jokowi tidak pernah berkeringat, tidak pernah jungkir balik. Bagaimana digebuki oleh tentara, bagaimana disemprot gas air mata oleh water cannon, oleh tentara, oleh Brimob. Jokowi tidak memiliki saham sejarah dalam gerakan mahasiswa. Oleh karena Jokowi wajar kalau kelakuannya seperti ini. Dia tidak pernah berkeringat, tidak memiliki saham sejarah, tidak pernah capek, tidak pernah digebukin oleh polisi. Sebagaimana kawan-kawan, ingat saya 98 bagaimana kita demo di Senayan, di Istana, menyumbangkan Soeharto. Jokowi itu mendapat berkah, limpahan berkah dari partai PDIP dan Ibu Megawati. Nah, apa yang terjadi sekarang ini? Terjadi pengkhianatan terhadap PDIP dan Megawati. Maka sakit hatilah Megawati. Dan itu biasa di dalam politik. Inilah kejahatan politik yang sedang dipertontonkan oleh rejim Jokowi saat ini. Terima kasih Dr. Muhammad Wahab atas pencerahannya ya sallallahu murakum jami'an. Semoga diberikan keberkahan, keselamatan perjalanannya. Semoga bisa kembali memberikan pencerahan di Kalimantan setelah safar di Kuala Lumpur. Salam untuk teman-teman yang ada di sana. Dr. Muhammad Wahab lagi saya sampaikan terima kasih atas perspektifnya. Ditunggu perspektif berikutnya. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Cak Selamat, salam buat teman-teman di Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.